Ke informasi selanjutnya, alih-alih mengakui kesalahan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun gayung tak bersambut, Noel justru diberhentikan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Berompi oranye sambil menangis terseduh-seduh, Immanuel Ebenezer digiring KPK bersama 14 tersangka lainnya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Noel langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Berkelit, Noel justru membantah terjerat operasi tangkap tangan serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan. Agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Alih-alih mengakui kesalahan, Noel justru meminta amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Gayung tak bersambut mengetahui anggota kabinetnya terjerat dugaan korupsi, Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap turut berkomentar terkait permintaan amnesti Noel kepada Presiden Prabowo. Kalau saya pribadi enggak lah, gitu ya. Kemarin kan sudah cukup lah. Saya pikir untuk Hasto, amnesti, Pak Tom Lembong, untuk abolisi, saya pikir itu pertama dan terakhir lah. Jadi apalagi kan udah OTT Pak, telak. Selain Noel, ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Immanuel Ebenezer menjadi beban pemerintah Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara menegaskan langkah pemecatan Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sangat tepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemberhentian Noel dari jabatannya diputuskan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang resmi ditandatangani Presiden Prabowo Jumat 23 Agustus 2025. Kepres diterbitkan sesaat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Immanuel Ebenezer terbukti turut serta melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dan terbukti kuat menerima uang 3 miliar rupiah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua lapisan pemerintahan, terutama anggota Kabinet Merah Putih. Mensesnek menambahkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada KPK dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus pemerasan K3 ini. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto melantik 8 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBP PRI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional.
Wakil Ketua MA, Presiden Prabowo Subianto melantik 8 tokoh sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBP-PRI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat dan Jerman di Istana Negara Jakarta Senin pagi. 8 duta besar RI dilantik Presiden berdasarkan keputusan Presiden nomor 75P tahun 2025. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain melantik 8 duta besar RI, Presiden juga melantik Kepala BNN, Kepala BNPT, Kepala Badan Industri Mineral, hingga Wakil Ketua Mahkamah Agung. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo dalam rangka bersilaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Prabowo terlihat sungkem kepada Ma'ruf Amin. Selanjutnya, keduanya berdiskusi, bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir, tetaplah di Sinda Sore. Ricuh oknum supporter terjadi di ruas Jalan Kota Yogyakarta pada Senin dini hari. Kericuhan terjadi usai hasil imbang 1-1 antara Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSIM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan, seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. 0 km. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.